Alhamdulillahi Rabbis samawati wal ardin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Bapak-bapak, juga ibu-ibu, Mas dan juga Mbak, insyaallah alhamdulillah. Pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita banyak nikmat, termasuk diberikan kesehatan dan juga waktu luang, sehingga kita bisa memakai waktu luang tersebut untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ini juga suasananya baru, dan semoga semangatnya juga baru. Alhamdulillah, ada yang berbeda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai pembahasan kita tentang kitab tauhid, tentang perkara tauhid, maka yang selalu anak ulang di majelis ataupun di pengajian, kita jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, bukan hanya kita mendoakan kedua orang tua kita, dan bukan hanya kita mendoakan keluarga kita atau anak-anak kita, tapi di luar sana ada saudara-saudara kita yang sedang terzolimi. Kalau kita melihat ada tetangga kita yang dizolimi, atau bahkan keluarga kita dizolimi, kita marah, gitu ya. Maka kita harus lebih marah ketika saudara-saudara muslim kita itu bukan hanya dizolimi, bahkan ingin dihapus dari bumi ini. Luar biasa. Maka kita doakan mereka dalam majelis-majelis kita, dan juga dalam sholat-sholat kita, dan juga dalam waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bala atau bencana dan bahaya yang ada pada diri mereka, dan juga segera memenangkan kaum muslimin. Dan yang kedua, berkaitan dengan mereka, Pak Sawana ingatkan, kalau bisa kita membantu, maka kita bantu. Kalau tidak bisa kita membantu, maka kita bantu yang apa yang kita bisa bantu, gitu ya, walaupun sedikit. Kalaupun kita tidak bisa membantu, maka janganlah membicarakan buruk tentang mereka, sehingga barisan kaum muslimin itu melemah, dan seakan-akan keperbihakan kita itu bukan kepada kaum muslimin, tapi kepada yang lainnya. Maka pentingnya persatuan dalam hal ini adalah persatuan di atas Islam, supaya negara Islam itu berdiri, mereka tidak dizolimi ratusan tahun lamanya. Maka kita harus bersatu, menyatukan hati-hati kita untuk mendoakan mereka dan juga membantu mereka, dan juga tidak berkata buruk berkaitan dengan mereka. Nah, selanjutnya insyaallah kita akan membahas tauhid, dan terakhir itu udah lama Mas ya, sekitar 3 pekan. Ya, 3 pekan. Ini berkaitan dengan kesyirikan memakai cincin atau benang atau yang lainnya untuk mengangkat bala atau musibah dan mencegahnya. Oke. Ini kita telah membahas 1 ayat dan juga 1 hadis. Oke. Dan masih ada hadis yang lainnya dan juga bab selanjutnya yang berkaitan dengan hal ini. Oke.
Namun ana berikan muqaddimah dulu supaya tergambar. Di bab ini Syekh Muhammad rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita berkaitan dengan bahwasannya bala atau bahaya itu bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang bisa mencegahnya sebelum itu terjadi hanyalah Allah. Maka kewajiban seorang muslim apa? Muslimah meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berkaitan dengan at-ta'alluq, kebergantungan hati kepada Allah. Karena orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluh, orang-orang yang akidahnya kuat dan imannya kuat kepada Allah, akan selalu meminta perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini selain memakai cincin atau benang atau benda-benda yang lainnya, kalau disebutkan di sini ada tamimah, habis itu ada water, habis itu ada wadiyah, ada yang lainnya. Itu adalah penamaan yang ada pada zaman Nabi SAW dan juga zaman jahiliyah sebelum Nabi. Namun masing-masing negara mempunyai hal ini, hakikatnya sama tapi penamaannya berbeda. Maka intinya adalah seorang muslim dan muslimah harus dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menggantungkan urusannya, baik ia ingin mendapatkan manfaat di dalam kehidupan ini. Manfaat contohnya apa? Diberikan kelebihan dalam ekonomi misalnya, dilunasi hutang-hutang misalnya. Manfaat apa lagi? Diberikan keturunan, atau yang belum punya jodoh diberikan jodoh, manfaat. Dan juga mencegah mudarat, terjadinya apa misalnya? Terjadinya peperangan misalnya. Udah ada benih-benih, kita minta kepada Allah supaya dilindungi dari hal tersebut. Atau perceraian atau yang lainnya, maka kita gantungkan semua itu hanya kepada Allah. Kalau cincin, memakai cincin itu boleh. Dan juga memakai kalung bagi wanita itu boleh, kayak perhiasan. Tapi kalau niatnya adalah dan juga keyakinan bahwasannya cincin tersebut ada kekuatan tertentu di dalamnya, sehingga dengan cincin tersebut akan terhindar dari penyakit atau memiliki karisma atau aura tersendiri gitu ya, yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak memakai cincin tersebut, maka ini yang menjadi masalah. Karena tawakalnya kepada Allah itu akan hilang karena keyakinan tersebut. Maka seringnya orang-orang yang seperti itu, orang yang pakai jimat atau pakai susuk atau pakai apalah gitu ya, itu ketergantungannya terhadap benda-benda tersebut itu kuat. Coba benda tersebut hilang, bukan khawatir mana nih, jangan-jangan dipakai oleh orang lain, keresahan. Emang sengaja Allah berikan keresahan karena sebenarnya itu adalah bantuan syaitan, bantuan dari jin tersebut, berikan keresahan, kegalauan, gantungan yang luar biasa terhadap benda-benda tersebut. Kalau benda tersebut itu terlihat seperti memberikan manfaat, benar ternyata ya, jadi kuat, si fulana jadi ada kecondongan sama saya gitu misalnya, itu bukan karena kehebatan benda tersebut, semua telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita akan melanjutkan hadis yang selanjutnya. Hadis Nabi SAW riwayat Ahmad an Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu marfu'an. Nabi SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah." Ya, boleh dibaca, Mas?
artinya? Iya, dari Uqbah bin Amir. Hadis selanjutnya. Atau di sini kalau kelihatan nggak? Siapa yang menggantungkan tamiyah atau jimat, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Dan siapa yang menguntungkan wada'ah, perang untuk mencegah dari main, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya jaminan. Dalam riwayat lain tersebut, siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Tamam, syukran Mas Rahman. Dan riwayat lain, wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Oke. Dua hadis ini ini menjelaskan kepada kita bahwasannya pertama, tidak boleh menggantungkan jimat apapun bentuknya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelesaikan urusan kita karena sebab jimat tersebut. Kenapa? Karena seseorang tersebut yang memakai jimat itu bergantung kepada Allah, kepada selain Allah. Bagaimana Allah mengabulkan hajatnya tersebut. Di sini ada dua benda termasuk kesyirikan. Pertama tamimah, yang kedua adalah wadah. Oke, kita akan melihat atau kita akan sama-sama mengetahui apa itu tamimah dan apa itu wadah. Oke. Pertama, tamimah disebutkan oleh Ustaz Firanda dalam websitenya. Tamimah dalam bahasa Arab adalah isim nakirah dalam konteks persyaratan yang memberikan faedah keumuman, sehingga mencakup jimat dengan model apapun dan dengan tujuan apapun. Oke. Tamimatan itu tanwin atau nakirah. Maka salah satu faedah bahasa adalah ketika dia nakirah atau tanwin, tamimah tersebut mencakup segala macam bentuknya dan segala macam tujuannya. Berarti apapun jimatnya, baik itu terbuat dari benangkah, baik itu terbuat dari berliankah, baik itu terbuat dari emaskah, itu terlarang. Dan tujuannya, baik tujuannya adalah untuk menangkal penyakitkah, baik tujuannya baik atau burukkah, itu semuanya terlarang. Karena wasilah atau perantara seseorang untuk terhindar dari berbagai macam bahaya yang datang kepada dirinya dan juga maslahat yang ia ingin capai, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua, wadah. Apa itu wadah? Ini kerang kubuk. Anda juga pernah tahu kerang kubuk apa? Ada yang tahu? Yang ini kayaknya biasanya orang-orang ini ibu-ibu, bapak-bapak yang udah lama biasanya tahu tuh yang benda-benda gitu. Ya? Oh, congklak ya? Iya di sini. Congklak. Oke. Kerang kubuk. Yang biasa digunakan oleh orang Indonesia dalam permainan congklak. Oke, congklak. Nah, pernah tahu tuh? Mas tahu congklak kan, Mas? Oh, udah nggak tahu. Kurang tua berarti ya. Anda tahu congklak tuh yang gitu kan? Iya, congklak. Congklak yang main anak-anak perempuan bisa ya? Oh ya, itu. Itu kayak biji kopi kecil gitu ya? Iya. Oh. Oke, berarti semacam itu. Menurut anggapan orang-orang jahiliyah, orang-orang yang hidup kufur di zaman Nabi SAW dan tidak beriman atau sebelum Nabi SAW diutus,
benda tersebut dapat digunakan sebagai penangkal penyakit. Oleh karena itu wada'ah adalah salah satu model dari jimat itu. Oke, wada'ah adalah model saja. Maka bukan fokus kepada penamaannya, tapi fokus kepada hakikatnya. Tadi Ana sudah bilang bahwasannya benda itu bisa berbeda, tapi hakikatnya kalau menggantungkan kepada sesuatu yang tidak ada sebab secara ilmiahnya, itu bakalan terjadi atau bakalan menangkal sesuatu. Dan dalam wahyu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW itu tidak dijelaskan itu bermanfaat, maka hal itu terlarang. Oke. Pertama, dua hadis ini menjelaskan kepada kita pelajaran. Yang pertama, mengalungkan atau menggantungkan tamimah dan juga wadi'ah termasuk kesyirikan. Ya. Kalungkan di badan, tusukkan atau ditempel di tempat usaha. Nah, itu termasuk kesyirikan. Oke. Yang kedua, sesungguhnya barang siapa yang bersandar kepada selain Allah, Allah akan membalasnya dengan hilangnya tujuan yang ia harapkan. Dalam hadis ini dijelaskan, Allah tidak akan memberinya jaminan. Oke. Jelaskan. Yang ketiga, menjelaskan orang yang mengalungkan atau menggantungkan tamimah dan juga wadi'ah, bahwasannya tujuan yang diharapkan akan sirna dan yang didapatkan bertentangan dengan apa yang ia inginkan. Oke, ini tujuan apa? Tujuan duniawi. Oke. Karena orang yang menggantungkan atau memakai benda-benda atau jimat-jimat tersebut tujuannya apa? Duniawi. Bukan tujuannya supaya bisa masuk surga, bukan. Atau diselamatkan dari neraka, bukan. Supaya dapat pahala, bukan. Tujuannya apa? Dunia. Terhindar dari penyakit, terhindar dari penyakit demam untuk anak-anak kalau dulu ya. Terus itu terhindar dari sihir atau gangguan jin, itu dilakukan juga. Memakai apa? Pakai jimat tersebut. Maka ketika tujuannya dunia tapi caranya salah, maka tidak akan didapatkan. Contohnya gini, misalnya Mas lapar, tapi malah minum, hilang nggak laparnya? Salah, caranya salah. Oke. Atau misalnya Mas ingin dapat fulus duit gitu ya, tapi malah main sama teman keluar gitu, healing, dapat duit nggak kira-kira? Habis duitnya. Ya caranya juga harus benar, ya. Sekarang cara mendapatkan duit dengan apa? Kerja. Itu sebabnya benar. Apa yang dilakukan benar. Tapi ketika tujuannya duniawi dan caranya salah, bahkan kesyirikan, maka ada dua akibat yang didapat. Akibat buruk. Yang pertama apa? Tujuannya tidak akan didapat. Yang kedua, terkena dosa besar. Kesyirikan. Ini tidak dibedakan antara kesyirikan kecil atau besar. Kata Nabi faqat asyraq, tidak disebutkan faqat asyraka saghirah atau faqat asyraka saghiran, telah berbuat syirik kecil, tidak. Tapi faqat asyraq, telah berbuat syirik. Maka hati-hati. Tapi diperinci oleh para ulama, ketika dia masih meyakini bahwasannya benda tersebut bisa memberikan sesuatu manfaat atau mencegah mudarat, dan dia yakini itu datangnya dari Allah, maka ini kesyirikan kecil, masuk dosa besar. Tapi kalau benda tersebut mustaqil, dia punya kekuatan tersendiri di luar kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya, maka kesyirikan besar. Ini cincinnya luar biasa ini dari orang sakti, dan di hatinya kosong. Ini Allah tidak akan memberikan sebab, ini murni karena orang sakti tersebut kesaktiannya, maka telah terjerumus kepada syirik besar.
Selanjutnya yang berkaitan dengan bab ini ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Huzaifah bahwasannya ia melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas atau apa? Demam, gitu ya. Faqata'ahu, maka dia putuskan benang tersebut. Wa tala qawlahu, dan ia membacakan firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dalam surat Yusuf ayat 106. Boleh dibacakan Pak ayatnya Pak, ininya artinya? Dengan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Syukran Pak. Syukran Pak. Syukran. Apa faidah dari hadis ini? Pertama, faidah dari hadis ini adalah mengingkari penggunaan benang untuk mengangkat bala dan mencegah mudarat, karena hal tersebut merupakan kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Oke. Kalau misalnya belum paham benar kok bisa termasuk kesyirikan, gitu, maka kita harus pahami kullul ibadah yajibu sarfuhu lillahi wahdah. Setiap ibadah itu wajib diarahkan hanya kepada Allah. Wa sarfuha li ghairillah, dan pemalingan ibadah kepada selain Allah itu disebut syirik. Oke. Kok bisa memakai benda-benda tersebut itu termasuk ibadah dalam segi apa? Dalam segi tawakal. Dalam segi tawakal, penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu berkaitan dengan apa? Keyakinan bahwasannya manfaat yang bisa didatangkan itu datangnya dari Allah, dan mudarat yang akan datang bisa dicegah oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ketika dia memakai benda-benda tersebut dengan keyakinan tertentu itu, dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu luas maknanya. Bukan hanya ibadah itu sujud, ruku, berdoa, bukan. Tapi rasa takut kita kepada Allah itu ibadah. Apalagi rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu ibadah. Takwa kita yang membuat kita terhindar dari maksiat. Kalau di depan kita ada maksiat atau perbuatan dosa itu ibadah. Selalu merasa diawasi oleh Allah itu ibadah. Ibadah luas. Ya. Oke. Yang kedua, wajibnya menghilangkan kemungkaran bagi siapa saja yang mampu untuk menghilangkannya. Seperti Huzaifah itu langsung menghilangkan kemungkaran tersebut dengan apa? Dipotong. Pertama, dengan tangan. Oke. Kedua, dengan nasihat. Dengan membacakan firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf. Karena menghilangkan kemungkaran ada 3 tahap. Yang pertama dengan apa? Dengan perbuatan atau dengan tangan kita. Contohnya, misalnya kita melihat anak kita buka macam-macam di HP. Bagaimana perbuatan kita untuk menghilangkan kemungkaran tersebut? Ambil HP-nya, dimatiin internetnya, bisa apa-apa, itu perbuatan. Apa? Tinggalkan. Situ udah mau nangis kali ya. Oke, itu yang pertama dengan perbuatan. Dan biasanya perbuatan ini tidak bisa diraih atau tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Perbuatan ini biasanya oleh orang-orang yang mempunyai otoritas saja perbuatan. Yang kedua adalah dengan perkataan, nasihat. Baik itu nasihat adalah motivasi kepada orang tersebut. Kenapa kamu tidak sholat? Padahal Allah menjadikan bagi orang-orang sholat qad aflahal mu'minun.
beruntung orang-orang yang sholat, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dia sholat lalu khusyuk dalam sholatnya. Gitu. Atau dicela, disindir. Udah 2 tahun kamu kayak gini aja, sholat subuh, bang, sholat sekedarnya aja. Gimana masuk surga dengan cara seperti ini, sindir. Atau dengan cara-cara yang lainnya. Lalu yang ketiga, apa yang terakhir? Paling rendah adalah kata Nabi dengan membenci paling minimal. Dan itu adalah keimanan yang paling lemah. Misalnya, ada orang berbuat maksiat di jalan, pacaran misalnya, pelukan gitu ya. Gak bisa dong kita langsung tangan, gak bisa. Nasihat siapa kita gitu ya. Minimal apa? Membenci, bukan udah biasa. Itu bukan keimanan, itu udah biasa. Mewajarkan sebuah kemungkaran, itu bukan keimanan, tapi membenci. Kok bisa seperti itu? Tinggalkan. Yang ketiga, faedah dari hadis ini sahnya berdalil dengan sesuatu yang berkaitan dengan syirik besar untuk sesuatu yang berkaitan dengan syirik kecil karena keumuman dalilnya, keumuman ayatnya atau hadisnya. Di sini disebutkan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Secara asal kesyirikan ini yang memakai benang di tangannya untuk mengobati penyakit, itu secara asal hukumnya adalah syirik kecil ketika dilakukan oleh orang-orang Islam. Lalu kenapa Hudzaifah memakai atau membacakan ayat ini padahal ayat ini berkaitan dengan syirik besar? Gitu. Karena boleh kita membawakan ayat yang berkaitan dengan kesyirikan walaupun ayat itu secara khusus berkaitan dengan kesyirikan besar. Karena keumuman ayat tersebut mencakup syirik besar dan juga syirik kecil. Selanjutnya yang keempat, sesungguhnya orang-orang musyrik mereka menetapkan tauhid rububiyah. Bersamaan dengan itu mereka tetap disebut orang-orang musyrik karena mereka tidak mengikhlaskan diri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, tauhid ada berapa? Salah satu aksam, benar, 3 macam. Orang-orang, ya sebagian orang gitu ya, itu agak mengkritik, kenapa kok bisa tauhid dibagi menjadi 3 padahal Allah itu satu. Oke. Wa ilahukum ilahu wahid, dan sesembahanmu, ilahmu Allah itu ilah yang satu. Dalam ayat yang lain yang kita hafal, Qul huwallahu ahad. Berapa? 1. Enggak boleh kata mereka. Tauhid itu hanya satu. Allah sebutkan Qul huwallahu ahad. Bagaimana jawabannya? Kita katakan tauhid itu terbagi menjadi 3. Orang itu bilang tauhid itu satu aja. Bagaimana jawabannya? Hakikatnya tauhid itu satu. Kita mentauhidkan atau mengesahkan Allah saja. Tapi dalam hal apa kita mentauhidkannya itu bisa diperinci. Oke. Contohnya, misalnya di sini ada meja, habis itu mejanya di atasnya ada taplak, habis itu mejanya terbuat dari kayu misalnya. Oke. Ini satu bagian, satu. Tapi dalam pandangannya, ya dalam sudut pandang itu yang berbeda. Kenapa diperinci seperti itu? Supaya lebih memahami tauhid. Karena sesuatu yang umum biasanya ya orang-orang bisa jadi salah memahaminya. Silakan berbuat baik. Berbuat baik apa? Gitu. Nanti ada orang yang berbuat baik dengan cara apa? Mencuri lalu dilakukan untuk pembangunan masjid. Ini kan saya lakukan untuk perbuatan baik. Gitu.
Ini umum gitu, tidak dijelaskan. Tapi kalau dijelaskan, ayo lakukan perbuatan baik, beriman kepada Allah dan Rasulnya, belajar agama, sholat tepat waktu, menasehati, saling menasehati sama kita dengan perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar. Itu jelas? Jelas. Jadi diperinci itu supaya jelas, tapi hakikatnya itu satu. Ya. Tauhid rububiyah, apa itu tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah bi'af'alihi, berkaitan dengan perbuatan Allah. Apa itu perbuatan Allah? Contohnya Allah menciptakan. Perbuatan makhluk atau Allah? Contohnya Allah Subhanahu wa taala yuhyi wa yumiit. Allah menghidupkan dan juga mematikan. Perbuatan siapa? Allah yarzuqu may yasha, memberikan rezeki siapa yang Ia kehendaki. Perbuatan siapa? Allah. Ketika kita meyakini bahwasannya semua itu datang dari Allah, Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita dan yang nanti akan mewafatkan kita dan menghidupkannya kembali, maka ini tauhid apa? Rububiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid yang berkaitan dengan perbuatan hamba kepada Allah. Karena orang-orang musyrik pada zaman Nabi meyakini tadi Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah menghidupkan, mematikan. Semua yang ada di bumi ini itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah. Tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka beriman berkaitan dengan perbuatan Allah. Tapi mereka tidak beriman dan mengesahkan Allah terhadap perbuatan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah lillahi wahdah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang sholat pakai peci juga, gamis bahkan, tapi berbuat syirik kepada Allah. Jangan heran kalau misalnya ada dukun yang di Arab gitu ya, pakai gamis putih. Iya, gamis putih, nggak ada terbuka aurat, tidak gitu, terlihat soleh gitu. Tapi apa? Mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid uluhiyah yang menjadi pembahasan dan fokus dari buku ini. Oke. Sebelum melanjutkan bab selanjutnya, Ana ingin membahas tentang kesyirikan yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Tadi Ana bilang bahwasannya kesyirikan kaum kafir Quraisy adalah kesyirikan atau tauhid uluhiyah yang mereka palingkan kepada selain Allah. Kok bisa mereka itu mentauhidkan Allah dalam rububiyah tapi tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah? Karena kata para ulama, tauhid rububiyah adalah fitrah manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala itu di dalam janin, ya, dalam janin orang tua kita, yang di dalam janin ibu kita, itu telah ditanya kita ketika telah ditiupkan ruh, alastu birabbikum qalu, apakah aku Rob disebut rububiyah, Rob kamu yang menciptakan kamu ini, yang menghidupkan kamu, membuat kamu bisa lahir dari rahim ibumu? Qalu bala. Iya, benar. Oke. Jadi fitrah manusia udah condong bahwasannya meyakini setelah lahir ya, meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rezeki dan menciptakan dirinya. Kalau kita ingatkan kaum muslimin berkaitan dengan ini gampang. Itu gampang, insya Allah tidak ada yang menyelisih. Tapi ketika disuruh tinggalkanlah benda-benda tersebut, jimat-jimat tersebut, apa yang terjadi? Wah, ini orang-orang suka mengkafirkan. Ini orang-orang ekstrim. Ini orang-orang, wah, kita dibuat musyrik katanya. Ya, tidak. Ya, penentangannya keras. Ya, makanya orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya dalam ayat Quran, wala in sa'altahu, jika engkau tanya Muhammad kepada mereka,
Man khalaqas samawati wal ard. Wahai orang-orang musyrik, wahai Abu Jahal, Abu Lahab, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Sungguh mereka akan menjawab Allah. Tanyakan kepada mereka satu persatu, mereka akan menjawab Allah. Tapi mereka tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada orang-orang Nasrani tersebut, siapakah yang menciptakan mereka? Allah. Tapi ketika peribadatan beda, dibuat kesyirikan. Bahkan kecondongannya kepada Tuhan anak Yesus itu lebih besar dibandingkan kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Oke, selanjutnya insyaallah kita bahas sebagian berkenaan dengan ruqyah dan tamimah. Berkenaan dengan ruqyah dan tamimah. Oke. Sebelum kita bahas apa itu ruqyah. Nah, ini sering dengar kan? Di YouTube banyak ruqyah. Apa itu ruqyah, Pak? Menghilangkan roh jahat. Menghilangkan roh jahat. Masya Allah. Apa lagi, Bu? Mbak? Apa lagi, Mas? Ruqyah itu apa? Ayat suci Al-Quran. Ya, Gus, ada lagi? Mbak, apa itu ruqyah? Aduh, pengen di ruqyah kayaknya nih nggak beres banget ya pikiran. Itu sering tuh. Apa dikit-dikit ruqyah? Jangan-jangan gangguan sih ini. Apa ruqyah? Membersihkan diri? Ya, membersihkan diri. Apa lagi? Oke, ruqyah ini akan dibahas di sini. Tamimah udah jelas tadi ya. Oke, ruqyah. Oke. Ruqyah yang disebutkan juga dengan istilah azimah, azaim. Oke. Ini diperbolehkan apabila penggunaannya bersih dari hal-hal syirik, karena Rasulullah SAW telah memberikan keringanan dalam hal ruqyah untuk mengobati ain atau sengatan kalajengking. Oke, ruqyah itu adalah sesuatu yang dibacakan dengan niatan hilangnya penyakit atau gangguan jahat dari makhluk yang lainnya. Oke. Salah satu bentuk ruqyah yang benar, contohnya ketika diganggu oleh jin gitu ya, atau ada perasaan was-was yang mengganggu dirinya luar biasa, maka membaca ayat Quran, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini ruqyah yang syar'iyyah. Itu yang pertama. Ruqyah itu ada yang syar'iyyah, yang diperbolehkan dalam syariat. Bahkan bisa jadi hukumnya menjadi sunnah atau wajib. Yang kedua, ruqyah yang syirkiyah, yang mengandung kesyirikan. Ada ritual tertentu, ini karena gangguan jin misalnya, ritual tertentu, baca, sebutkan fulan, syekh, selamatkan. Atau membaca ayat Quran tapi nggak jelas gitu. Sebenarnya itu ritual tersebut itu dari dukun juga, gitu. Oke. Nah, yang seperti itu adalah ruqyah syirkiyah, karena meminta bantuan pertolongan kepada selain Allah. Yang ketiga, ruqyah muharramah, ruqyah yang haram. Ruqyah yang haram adalah mungkin membacanya ayat Quran dan juga hadis Nabi, tapi dengan cara apa? Berduaan dengan lawan jenis, lalu memegang bagian badannya. Haram. Ruqyahnya benar, tapi apa yang dilakukan, caranya itu ada kesalahannya di dalam, maka ruqyah muharramah. Okay. Atau ruqyah muharramah itu melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam syariat. Silahkan sebelum ruqyah mandi dulu pakai daun ini, nanti rumahnya dibersihkan, macam-macam gitu. Tidak ada alasan logis, tidak juga ada alasan syar'i berkaitan dengan hal tersebut. Ini kebiasaan aja, biar enak gitu ya, gitu katanya.
maka bisa jadi itu terjerumus kepada ruqyah haraman. Dan ruqyah diperbolehkan salah satunya adalah membaca sesuatu yang bukan berkaitan dengan ayat Quran dan juga hadis Nabi, doa-doa yang terdapat pada hadis Nabi, tapi doa-doa dari kita sendiri, karangan kita yang tidak mengandung kesyirikan, atau kata-kata baik yang kita bisa bacakan dan berpengaruh kepada diri kita, itu boleh. Oke. Contohnya gini, ruqyah syirkiyah itu dilafazkan oleh para dukun. Dukun dijelaskan dalam surat Al-Falaq itu ketika ingin bersekutu, bersekongkol dengan jin, maka dia akan membuatkan buhul. Buhul itu uqad ya, jadi kayak diikat. Nanti dia naffatha fil uqad. Dia bacakan sesuatu, oke, bacakan, nanti ada nafas yang keluar. Buhul itu biasanya itu akan ditaruh di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Itu ruqyah apa? Syirkiyah. Ini pernah kejadian. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, salah satu ulama dari Arab Saudi, beberapa kali datang ke Indonesia, pernah cerita. Jadi ada seseorang yang rajin sholat, itu dari negara Arab sana. Tapi rezekinya biasa-biasa aja. Namun dia melihat tetangganya, ini kok kayaknya kerjaannya santai, tapi rezekinya banyak, mobilnya bagus, rumahnya bagus, barang-barang mewah ada. Gitu. Lalu dia penasaran, lama-kelamaan, ini kenapa ini orang? Apa rahasianya? Gitu ya, kunci suksesnya apa? Oke. Lalu ditanyalah, datang, Assalamualaikum, Assalam. Aku melihat kamu kayak gini. Apa kunci rahasiamu? Apa yang dikatakan oleh orang tersebut pertama kali? Aku akan memberitahukan kepadamu dengan satu syarat. Kamu meninggalkan sholat. Ini kalau udah sampai berkaitan dengan hal ini, ketahuilah bahwasannya dia dukun. Suruh meninggalkan sholat. Padahal di dalam hatinya dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sholat sama sekali bagaimanapun keadaannya. Gitu. Lalu dalam hatinya mengingkari. Lalu apa lagi? Katakan nanti ketika sore hari sebelum waktu maghrib, disebutkan dalam hadis Nabi 2 tanduk syaitan. Itu kayak ada bayangan-bayangan gitu. Datang ke sebuah sungai yang terbuka, lalu membacakan ritual-ritual atau bacaan-bacaan yang aku akan ajarkan kepadamu. Dan kamu tidak boleh menyelisihi apapun dari itu, meninggalkan sholat dan melakukan hal tersebut. Maka seketika, alhamdulillah, karena konsisten dalam menjaga sholatnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Maka hatinya menolak dengan luar biasa. Rizki yang Masya Allah, dia menginginkan hal tersebut, tapi di depan matanya dia harus meninggalkan sholat yang selama ini ia lakukan, dan dia harus melakukan ritual-ritual kesyirikan. Maka ia tinggalkan hal tersebut. Ternyata ketika membaca, di waktu tersebut ia membaca bacaan yang mengandung pemujaan kepada syaitan, dan kepada syaitan. Oke, ini ruqyah apa? Jelas, ruqyah syirkiyah. Kalau udah dukun, syirkiyah. Sekarang ada dukun baik, ada dukun buruk, pilih yang mana? Enggak, dua-duanya. Oke. Mau berapa? Bisa minta kok, pakai pesugihan Islami. Ada di SMS pesugihan Islami. Anda luar biasa. Kenapa dia nyari duit? Pasti kan dia narifin gitu ya, nyari duit, tapi dia nyari duit dengan dia menghasilkan duit kepada orang lain, tapi dia mengambil duit orang lain lagi. Kenapa dia tidak membuat pesugihan untuk dirinya sendiri? Alhamdulillah. Selanjutnya, hal ruqyah ini bisa digunakan untuk mengobati ain. Apa itu ain? Pandangan jahat manusia. Dan ini hak, karena ini bukan suatu khurafat, suatu yang cerita-cerita yang ini tidak benar asalnya. Ini benar kata Nabi. Ain.
Apa itu ain? Contohnya misalnya dalam hadis Nabi SAW ada seorang sahabat Nabi yang ketika itu ia mandi di sebuah sungai. Terbuka dong sungai, terbuka. Dan ada sahabat yang lain yang mengintip gitu. Badannya terbuka, memakai celana tentunya. Dan karena saking putihnya sahabat ini apa namanya? Sekarang apa? Good looking gitu ya, good looking. Dia iri, dengki, pandangan dengki kepada dirinya, sehingga tiba-tiba sahabat tersebut yang sedang mandi terjatuh lumpuh. Lalu hal ini dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Apakah kamu ingin membunuhnya, melukainya? Lalu menyuruh sahabat ini untuk apa? Mandi. Lalu air mandi tersebut ditampung. Lalu dimandikan kepada saudaranya tadi yang terkena air. Dengan izin Allah, lumpuhnya tersebut sembuh. Oke, air itu ada. Bahkan disebutkan oleh para ulama, air itu bukan hanya berkaitan dengan manusia fisiknya, tapi berkaitan dengan barang-barangnya. Iri ini iPhone, gitu. Padahal aja bisa tiba-tiba jatuh, hancur bisa. Ya seperti itu. Tiba-tiba rumahnya terjadi apa, itu bisa. Makanya ketika kita merasa takjub, ini luar biasa gitu. Kata Nabi SAW, ucapkan Masya Allah, Barakallah fiik. Semoga Allah tambah keberkahannya. Jangan ada apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang dengki ketika ia dengki. Karena orang dengki bahaya. Orang kalau ada dengki, benci sama seseorang, benci terhadap nikmat yang diberikannya, apapun dia lakukan. Pertama, ain sudah pasti. Yang kedua, dia melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya. Banyak terjadi di Indonesia. Misalnya apa? Usaha gitu sukses. Sebelahan, kok dia bisa sukses rame, saya enggak. Tempellah jimat-jimat karena hasad gitu. Jimat-jimat, sehingga katanya gitu ya, ini orang-orang yang lewat melihatnya tutup gitu, tapi dia nggak merasa tokonya tutup gitu. Ini karena pengaruh siapa? Pengaruh jin, pengaruh dari efek hasad tersebut. Oke, itu ruqyah. Oke, bagaimana hukum ruqyah? Tadi sudah dijelaskan. Pertama, hadis Nabi SAW berkaitan dengan ini. An Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu an annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarih fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladah min watar aw kiladah illa qata'at. Ya, boleh dibaca Pak? Itu ya Pak? Kelihatan enggak? Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasannya dia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam suatu perjalanannya. Lantas beliau mengirim seorang utusan agar tidak membiarkan kalung dari tali busur panah atau kalung apapun di leher unta, melainkan harus diputuskan. Oke, ini amanah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingkari dan menghilangkan kemungkaran atau menghilangkan kesyirikan. Oke, dia mengutus. Ya. Jadi salah satu amanahnya apa? Tidak dibiarkan ya, seseorang yang mengalungkan tali busur panah atau kalung apapun di leher unta, melainkan harus diputuskan. Ternyata jimat tersebut, tamimah tersebut atau qiladah, kalung yang dipakaikan, bukan hanya melindungi manusia, tapi melindungi hewan juga. Dan orang-orang jahiliyah berkeyakinan bahwasanya qiladah tersebut, ya, kalung dari tali busur panah yang dikalungkan kepada unta mereka akan menghindarkan unta mereka dari penyakit-penyakit. Maka itu terlarang. Baik itu kita sendiri atau keluarga kita, bahkan kepada hewan pun terlarang. Ya, tidak ada bedanya. Oke.
Intisari pelajarannya adalah yang pertama, sesungguhnya menggantungkan water ya tadi ya, kalung dari tali busur panah untuk menjaga penyakit hukumnya seperti tamimah dalam pengharaman, sama ya, hukumnya haram. Yang kedua, menghilangkan kemungkaran. Nabi SAW mengutus seseorang supaya menghilangkan kemungkaran. Ya, kalau bisa dihilangkan, hilangkan sama sekali. Kalau tidak bisa, nasihatkan supaya bisa dihilangkan. Kalau tidak bisa hilang seluruhnya, diapakan? Dihilangkan sebagiannya. Oke, yang ketiga, menyampaikan manusia apa yang dapat mencegah atau menjaga akidah mereka. Ini pedulinya Nabi SAW terhadap akidah. Nabi SAW tidak peduli, tidak akan sampai itu amanah tersebut. Ya udah biarin aja diutus, gitu. Disampaikan ini, jangan sampai ada di leher unta tersebut ada tali busur tersebut dengan keyakinan mencegah penyakit, jangan. Nah ini menandakan bahwasanya Nabi SAW salah satu fokus terbesarnya adalah penjagaan akidah kepada umatnya. Maka kita jaga akidah diri kita, keluarga kita, dan juga lingkungan sekitar kita. Karena buruknya kesyirikan itu bukan hanya dirasakan oleh diri kita saja, bukan. Ini sering terjadi, dirasakan oleh anak-anak dan keturunan kita. Contohnya, ada kakeknya dahulu berinteraksi dengan benda-benda yang mengandung kesyirikan. Lalu pada cucunya itu terjadi sesuatu yang aneh, mimpi-mimpi buruk terjadi. Anda pernah dapat itu mimpi-mimpi buruk. Di situ melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Kan beberapa kali pingsan. Pingsannya itu seharian. Dalam pingsan tersebut mimpinya aneh-aneh. Mimpi mati lah, dikubur, sebagainya. Dan mimpinya katanya seperti beneran, bukan mimpi biasa, bener-bener energinya terkuras. Gitu ya. Dan ternyata juga dia bisa menceritakan kalau di sini ini ada makhluk ini. Gitu. Makhluknya dia kayak gini, panjang rambutnya atau apa. Ditanya, bukan kesyirikannya. Tapi ternyata pasti selidiki siapa? Keluarganya. Maka kita jaga keluarga kita semua dari kesyirikan. Oke, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan dosa tersebut, juga melindungi keturunan kita dan lingkungan kita dari efek dan juga perbuatan dosa tersebut. Allahu a'lam. Kalau ditanyakan. Ya. Kalau yang sebelumnya pujian yang berlebihan itu masuk kategori itu. Pujian yang berlebihan. Kalau pujian yang berlebihan, pernah dengar juga itu sembarangan puji anak juga kalau kata masya Allah, subhanallah. Ini anak cakep banget, cantik banget. iya. Bisa jadi karena perasaan takjub, perasaan yang di luar kebiasaan gitu ya. Kita melihat misalnya calon istri gitu ya, Masya Allah, pikiran luar biasa gitu ya. Tapi ternyata di situ ada pintu masuknya, syaitan masuk gitu. Mikirin kemana-mana juga pikirannya. Itu bisa jadi terkena efek buruk dari pandangan. Nabi terkenain atau tidak? Dijelaskan dalam surat Nun. Lupa ayatnya, cuman potongannya la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra fa innahu la majnun aw wa innahu la majnun. Itu jelaskan dalam surat Al-Qalam, surat Nun gitu ya, di ayat-ayat yang terakhir gitu. Itu pandangan mereka absarihim itu bisa mencelakakan dirimu ketika mereka mendengarkan adzikra yaitu Al-Qur'an. Dan mereka ketika mendengarkan Al-Qur'an yang luar biasa isinya, mereka tidak sanggup untuk membantah Al-Qur'an tersebut, maka mereka memfitnah Nabi. Innahu la majnun. Apa? Gila gitu. Pandangan buruk
Kalau misalnya Allah tidak menolong, Nabi SAW, niscaya pandangan-pandangan buruk tersebut akan mencelakai Nabi SAW. Nabi SAW terkena sihir, ya terkena sihir. Gitu. Ya. Jadi air itu ya bukan hanya mencela gitu, tapi perasaan takjub. Ya, itu kalau tidak dibarengi dengan Masya Allah, Barakallahu fi, mendoakan kebaikan kepada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa jadi terkena ini. Bisa jadi kepada anak kita. Nah, pernah dengar dari istri anak? Jadi ada pernah baca di hari pernikahan putrinya, di hari pernikahan putrinya, ada seseorang di hari pernikahan putrinya, itu tiba-tiba putrinya sudah didandani luar biasa, cantik luar biasa. Tiba-tiba nggak bisa gerak, lumpuh. Lalu diminta kepada seluruh hadirin di sana untuk berwudu, lalu ditampung wudunya tersebut. Lalu dicoba satu persatu, ini nggak sembuh, nggak sembuh. Dicoba air wudu ibunya. Dan ternyata air wudunya setelah yang mandi dengan air wudu ibunya tersebut sembuh. Subhanallah, dari ibunya bisa. Ketika kita mendandani anak kita gitu yang masih kecil ya, itu kan imut ya, dan nanti biasanya ibu-ibu ya. Kita tidak mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, wah luar biasanya kita, coba di foto kita. Itu bisa jadi, itu bisa jadi. Maka hati. Solusinya gimana? Pertama, tindakan preventifnya adalah ketika kita mendapatkan kita melihat nikmat kepada orang lain. Ya, nikmat orang lain itu kita mengucapkan Masya Allah, Barakallahu fi, doakan Barakallahu fi, doakan kebaikan, jangan sampai ada hasad di dalam hati kita. Kalau sudah terjadi ya, dan kita tahu itu karena perbuatan kita ya, maka kita segera berwudu, lalu kita tampung air wudu tersebut, ya, kita mandikan kepada orang yang terkena penyakit air. Kalau itu terjadi pada diri kita gitu, udah berobat tapi nggak sembuh gitu ya. Dan kata dokter nggak ada diagnosanya, bisa jadi karena air nih, kayaknya pernah tuh suatu kejadian, tapi orang nggak tahu, udah nggak tahu kemana gitu ya. Maka ruqyahlah dengan ruqyah yang disyariatkan oleh Nabi SAW, membaca A'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, lalu meniupkannya ke air, misalnya dipakai mandi, membaca Al-Ikhlas, tadi ditiupkan ke air di gelas lalu diminum. Baca doa-doa, misalnya zikir-zikir, a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq, membaca doa-doa tersebut. Itu ruqyah yang syar'i. Itu bisa mengobati dari penyakit air. Ya. Ada lagi? Ya. Terkait dengan penjelasan apa yang menjadi suatu niatnya buat kita. Kalau yang sekarang kan kejadian adalah bikin perhiasan tuh untuk kapal, cincin, gelang, kalung gitu kan. Nandai mungkin antara pasangan bukti cinta atau apa gitu. Ya. Itu bisa menjerumuskan nggak kalau kategori syirik gitu. Kalau yang anak ketahui ya Mas ya, itu ya seperti itu bukan lebih kepada kesyirikan, bukan. Itu lebih kepada zina, perhiasan gitu ya. Perhiasan memang niatnya emang untuk berhias biasanya. Tapi yang menjadi sorotan adalah ketika laki-laki memakai perhiasan itu terbuat dari emas atau perak. Itu yang ada hadisnya. Sebuah hadis ada cerita bahwasannya ada sahabat Nabi SAW memakai cincin dari emas. Para sahabat sudah mengetahui haramnya memakai cincin terbuat dari emas bagi laki-laki. Ketemu Nabi lah, Nabi SAW melihatnya, terus ketika tangannya diambil, lalu cincinnya jatuhkan ke tanah. Karena takutnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, ditegur langsung oleh Nabi SAW. Itu Nabi SAW langsung pergi gitu aja dan tidak diambil oleh laki-laki tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya cincin terbuat dari emas ya itu terlarang. Iya, materialnya. Tapi kalau warnanya mah apa-apa. Konteksnya, misalkan perhiasan itu dijelaskan tuh biar diabadi, like berarti kan dia mengharapkan di benda itu gitu.
artinya kalau Oh, kalau seperti itu jatuh kepada kesyirikan. dia tetap Abadi, ya. Ini ada salah satu lagi, namanya tiwala. Apa itu tiwala? Sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat menjadikan seorang istri cinta suaminya atau seorang suami cinta istrinya. Itu dibuat dengan benda apapun ya. bulu pring. Hah? Kalau namanya bulu pring. Ada di sering namanya bulu pring. Jadi pasangan itu harus dia salah satunya tetap menempel. Di mana kau itu? Enggak pernah baca aja gitu sampai segitunya. Mereka biasanya sih. Nah, motifnya adalah ya salah satu ada yang punya materi gitu. Ya si pasangan itu tetap lengket atau takut. Iya. Ini bahaya, istri yang jelas-jelas sudah jadi pasangan sahnya masih takut gitu ya. Motif awalnya dia jadi pasangan kan? Dia tak, jadi dia pasangan. Oh, ketika sebelum jadi pasangan. Ya, seharusnya kok dia materi ini dengan cara tambahan dia. Oh, pelet. Oh. Jadinya cuma lihat kedua yang cakep lah, yang lain mah biasa. Iya. Semacam susuk gitu ya. Ya, salah satu. Iya. Jadi perasaan cinta dan benci itu bisa diatur oleh sihir. Pernah dapat juga cerita gitu ya. Ada seorang ustadz menceritakan. Nah, ustadz ini dari ustadz yang peruqyah atau emang dia peruqyah sendiri. Tiba-tiba istrinya itu atau bukan istri, suaminya itu menceraikan istrinya tiba-tiba. Padahal di sosmednya itu selalu diposting, ini suamiku membantu pekerjaan rumah, pokoknya yang baik-baik diposting dan sering postingnya tersebut. Ternyata ada yang hasad, keluarganya itu tidak secakep dan seharmonis itu, pengen. Lo datanglah kepada dukun, lo disantetlah atau disihirlah laki-laki atau suami tersebut. Tiba-tiba jadi benci istrinya. Messenger langsung diancam-ancam, ceraikan, pengen seperti anti. Benar-benar terjadi, diceraikan oleh suaminya tersebut. Lalu dia kagetnya itu mendapati bahwasannya suaminya menikah dengan orang yang mengancamnya tersebut. Ini bisa dibuat luar biasa. Rasa cinta kepada seseorang, rasa benci kepada seseorang bisa dibuat. Makanya bahaya kesyirikan luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Ya, untuk suami dapat mencintai istri, kalau istri dapat mencintai suami, lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Salah satu tindakan Nabi SAW adalah apa? Untuk istri dapat dicintai oleh suaminya, selalu mencari keridhaan suami, patuh terhadap perintah suami selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala perintah tersebut. Itu yang seperti itu akan mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, kecintaan. Lalu dia akan memandang perempuan-perempuan selain istri tersebut biasa aja. Ini ada yang spesial, ratu di rumah. Begitu pula dengan suami. Nabi SAW itu diriwayatkan bahwasannya ia ketika di rumah seperti orang-orang yang lainnya, menenun pakaiannya, menambal gitu ya, ketika ada yang robek, menjahit, habis itu membenarkan tali sendal yang putus, habis itu membantu istrinya dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Nah seperti itu Bu, senang nggak Bu? Nambah cinta nggak? Nambah cinta. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan yang seperti itu, tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan seperti itu, bukan keburuk akhlaknya. Nafkahnya juga kikir gitu ya. Kayak gitu, aduh. Habis itu, kok dia nggak cinta-cinta gitu ya? Datang kepada dukun, kok bisa ini? Kayaknya dia selingkuh nih. Muncul apa suzon ya, kepada dukun, kepada ya. Mungkin cukup apa yang Anda sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan juga kita bisa amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.